Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya dan pemirsa yang ada di rumah ataupun ada di mana saja mengikuti siaran pada saat ini. Saat ini kita akan bersama-sama masuk dalam Bina Intak, dan sebelum kita mulai Bina Intak, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Saat ini kami akan ibadah pagi dalam Bina Intak Tuhan. Engkaulah yang memimpin, menyertai, menolong kami di dalam rangkaian kegiatan dan ibadah, dan juga pada saat ini dalam kesempatan talk show. Dan bersama dengan Bapak Pendeta Rizky Nusi, kami akan bersama-sama mempresentasikan apa yang akan kami bawakan di dalam kegiatan Bina Intak ini. Tuhan tolong kami, urapi, bimbing kami dengan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Hamba menyerahkan sepenuhnya rangkaian kegiatan acara pada saat ini, mulai dari awal hingga selesainya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, baik anak-anak, pada saat ini kita dalam model ataupun dalam bentuk yang lain ya, yang biasanya kita ibadah yang dipimpin oleh anak-anak dan juga oleh Bapak, dan saat ini kita bentuknya talk show. Untuk itu kita akan bersama-sama mengikuti talk show ini ya, dan nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Rizky Nusi. Ya, barangkali sudah tidak asing lagi ya dengan anak-anak, karena sudah beberapa kali mengisi acara atau kegiatan kerohanian Kristen di SMP YPVDP yang kita banggakan ya, yang kita sungguh-sungguh senang bersekolah di SMP YPVDP. Baik, untuk memulainya talk show ini, saya langsung serahkan kepada Bapak Pendeta Rizky untuk kiranya bisa langsung menyampaikan presentasinya. Silakan. Siap, baik. Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Shalom, ya, pagi. kita bersyukur pagi ini ya kita boleh sama-sama kembali akan disegarkan lewat firman Tuhan. Nah, Pak Pendeta sendiri bersyukur karena dulu pernah sekolah di Vidatra, Pak Stanley ya. Jadi alumni dari SMP Vidatra, dan saat ini SMP Vidatra masih berjaya ya. Amin. Bersyukur. Nah, anak-anak harus terus rajin belajar. Nah, saat ini ya salah satu bentuknya di mana kita belajar firman Tuhan lewat apa yang akan dibagikan pagi ini. Nah, kita akan masuk ke dalam hal yang akan kita bahas, yaitu tentang Imago Dei. Nah, Imago Dei ya. Apa ini Imago Dei? Nah, mungkin anak-anak bertanya-tanya ya, apa sih artinya Imago Dei? Imago Dei ini bahasa Latin, anak-anak sekalian ya. Bahasa Latin yang artinya kalau diartikan ke bahasa Inggris itu the image of God, ya, the image of God. Nah, dalam bahasa Indonesianya adalah serupa dengan Allah ya, gambar Allah. Nah, begitu, the image of God. Nah, itu terambil dari tadi yang anak-anak lihat, Genesis itu bahasa Inggrisnya untuk kejadian ya. Silakan dibuka Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 1 ayat 24 sampai 31, tapi kita akan baca hanya di ayat yang ke-26 dan 27 ya. Anak-anak bisa ikuti membaca dari rumah, saya akan bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, ya dari sini kita lihat Imago Dei itu adalah seperti yang ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita ya. Itu adalah Imago Dei, the image of God. Nah, kita akan mulai anak-anak sekalian. Nah, coba kalau lihat di sini ya, ini Pak Pendeta dengan ayahnya Pak Pendeta nih ya. Me and my parents ya. Mirip nggak anak-anak? Mirip nggak Pak Stanley? Mirip juga ya, mirip ya. Nah, anak-anak pasti juga ada mirip dengan
orang tuanya. Ya pasti Pak Stanley juga mirip sama bapak atau Pasti ibunya dong, ya, pasti ya. ya. Jadi itulah kita diciptakan segambar serupa itu mirip kalau kita mirip dengan orang tua kita. Nah, kita ya anak-anak sekalian itu diciptakan mirip juga dengan pencipta kita ya. Jadi segambar dan serupa dengan pencipta kita. Sama seperti orang tua kita ya. Kadang-kadang akhirnya kita juga mewarisi apa yang orang tua kita sifat-sifatnya misalnya ya. Orang tuanya misalnya pendiam. Nah, anaknya juga bisa ikut pendiam ya. Atau orang tuanya pemimpin misalnya. Nah, anaknya juga bisa jadi pemimpin. Nah, itu dikatakan jadi segambar dan serupa ya. Jadi seperti itu anak-anak sekalian. Nah, kalau kita lihat yang berikutnya, kalau anak-anak perhatikan, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, mereka ini berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Kita manusia itu berbeda dengan ciptaan yang lain. Kalau di gambar ini anak-anak lihat ada binatang-binatang ya, ada chimpanzee, ada orang utan, di situ ada lumba-lumba. Wah, mereka ini ya, binatang-binatang ini dibilang salah satu adalah binatang-binatang yang cukup cerdas ya Pak Stanley gitu. Jadi seperti lumba-lumba ya, lumba-lumba tuh punya tingkat kecerdasan yang luar biasa. Tetapi semua ya walaupun walaupun binatang-binatang ini punya tingkat kecerdasan yang tinggi, tapi tidak ada yang bisa menyamai manusia. Manusia itu punya tingkat kecerdasan yang tinggi. Itulah sebabnya, itulah dikarenakan mereka adalah segambar dan serupa dengan penciptanya. Ya, sehingga mereka mempunyai kualitas yang sedemikian rupa. Nah, pada gambar yang berikutnya kalau anak-anak perhatikan, ya, itu mereka ya manusia jatuh ke dalam dosa ya. Kalau anak-anak perhatikan nanti di Kejadian pasal 3 ya, bisa dibaca sendiri nanti di rumah. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, walaupun manusia diciptakan tapi manusia itu ternyata jatuh dalam dosa. Dalam pilihan bebas mereka memilih untuk tidak taat kepada Tuhan dan mereka jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Walaupun demikian anak-anak sekalian, image of God itu ya, gambar dan rupa Allah itu tetap melekat kepada mereka. Dan Allah mengizinkan mereka untuk terus berkarya ya. Kita lihat di situ ada gambar Burj Khalifa. Wah, itu pencapaian manusia membuat bangunan yang begitu tinggi anak-anak ya. Itu tinggi sekali. Kalau kita lihat itu sampai leher bisa sakit ya kalau kita lihat terus-terus ke atas. Lalu ada misalnya bisa membuat patung, yaitu ada patung David, yaitu yang bikin adalah Michelangelo. Wah, luar biasa. Lalu ada bisa melukis seperti lukisan Mona Lisa, Da Vinci ya, Leonardo da Vinci. Wah, sungguh luar biasa apa yang manusia bisa buat. Mungkin anak-anak di sini juga ada yang bisa melukis ya, ada yang nanti mau menjadi arsitek misalnya, atau ada yang menjadi dokter ya, anak-anak bisa berkarya semuanya ya. Itu adalah bagian dari the image of God. Ada juga misalnya manusia itu ternyata bisa sampai ke bulan. Ya, luar biasa. Bahkan sekarang dikembangkan dan beberapa waktu lagi ke depan akan sampai ke Mars katanya begitu ya Pak Stanley. Wah, luar biasa pencapaian manusia itu. Nah, itulah walaupun jatuh ke dalam dosa, tapi manusia kita sebagai ciptaan itu masih diberikan kemampuan untuk bisa berkarya ya. Anak-anak punya kemampuan dalam bidang teknologi, punya kemampuan dalam bidang lukis, bidang seni, bisa bernyanyi ataupun dalam bidang akademis dan sebagainya. Itu adalah bagian bahwa kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Nah, kita lihat gambar berikutnya. Nah, kalau anak-anak perhatikan, namun demikian ya, karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, akhirnya manusia itu semua pencapaiannya, semua kemampuan mereka itu hanya berpusat kepada diri sendiri. Kenapa? Karena dosa itu anak-anak ya. Karena tadi manusia jatuh ke dalam dosa, walaupun mereka masih bisa berkarya, tetapi semuanya itu adalah untuk kepentingan diri, bukan untuk penciptanya ya. Manusia masih egois. Manusia masih pencapaian mereka masih untuk dirinya sendirilah, masih untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu di gambar itu coba kita lihat ya. Di gambar itu diperlihatkan bahwa semua mereka masih belajar untuk diri sendiri, mereka berteman untuk mencari diri sendiri. Nah, sebagai anak-anak Tuhan kita harus sadar semua kemampuan kita, pencapaian kita itu adalah karena kita segambar dan serupa dengan Allah.
Ya, anak-anak harus tahu itu. Kalau anak-anak pintar, kalau anak-anak punya kemampuan, itu karena Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Nah, di zaman ini, anak-anak sekalian, yang zaman sosmed, wah ya, semua sosmed ada, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Kita bertanggung jawab untuk hidup mencerminkan gambar Allah. Nah, kita lihat di sini. Hanya di dalam Kristus, ya, hanya di dalam Tuhan Yesus saja gambar dan rupa Allah itu dipulihkan. Kita menjadi ciptaan baru dan kita mengenakan manusia baru. Coba anak-anak buka 2 Korintus. Yuk, kita buka Alkitab kita dalam kitab 2 Korintus ya. Ayo semuanya buka ya, buka Alkitabnya dan baca dalam hati aja. Ya, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 itu anak-anak ayat 17 ayat 17 ya. Ayat 17 di sini dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, anak-anak sekalian, hanya di dalam Kristus kita jadi ciptaan baru. Nah, tadi kan kita diciptakan imago Dei ya, yang pertama kita diciptakan, tapi karena kita sudah berdosa, kita jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kristus kita jadi ciptaan yang baru. Di dalam Kristus kita jadi ciptaan yang baru, dan akhirnya kita bisa mengenal Tuhan ya, kita bisa mengenal Tuhan. Nah, dalam Roma 8 ayat 29 nanti anak-anak baca ya. Begitu juga dikatakan kita menjadi ciptaan baru, dan disitulah kita akhirnya bisa mengenal bahwa segala pencapaian kita hanya untuk Kristus, hanya untuk Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Hanya lewat pertobatan. Anak-anak harus bertobat. Kita semua harus bertobat dan bisa menyadari anugerah Tuhan. Tapi Pak Pendeta, kan kalau misalnya tanpa pertobatan kita masih bisa berbuat baik, kita masih bisa berkarya. Ya memang kita masih bisa, tapi semua itu hanya untuk diri sendiri. Ya. Dan kita akhirnya binasa, kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri untuk selamat. Tetapi hanya di dalam Kristus saja semua apa yang kita lakukan itu jadi berarti ya. Nah, apa yang kita bisa lakukan anak-anak sekalian? Nah, kita lihat coba di slide berikutnya. Nah, setelah kita dipulihkan terus bagaimana? Ya, setelah di dalam Kristus bagaimana? Kita lihat coba Efesus pasal 2 ayat 10. Ketika kita di dalam Kristus ya, anak-anak sekalian, kita dipulihkan dan kita harus akhirnya pasal 2 ayat 10 ya, Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi di dalam Kristus anak-anak kita berbuat baik. Loh, di luar Kristus kan juga bisa berbuat baik ya. Pak Stanley bisa juga sih. Tetapi hanya di dalam Kristus perbuatan baik kita itu lebih bermakna ya. Dan kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Nah, coba kita lihat ayat berikutnya ya. Dari Efesus pasal 2, lalu yang berikutnya 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 ya. Saya bacakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita harus jadi teladan. Nah, anak-anak harus jadi teladan ya. Di sekolah bagaimana nih? Anak-anak sudah jadi teladan belum? Masih nyontek atau belum nih? Masih nyontek atau sudah nggak nyontek lagi? Atau misalnya ngerjain PR seadanya aja, nggak belajar sungguh-sungguh. Ulangan juga nggak belajar sungguh-sungguh. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita di dalam Kristus, kita harus sungguh-sungguh ya, harus sungguh-sungguh belajar, harus sungguh-sungguh jadi teladan supaya orang lain lihat ya, siapa anak Tuhan itu, siapa orang-orang yang sudah dalam Kristus itu ya. Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya kalau kita perhatikan, yaitu dalam 1 Timotius 6 ayat 11 ya, anak-anak bisa lihat di situ. Ada mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Itu harus kita kejar sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia Allah. Lalu Roma 12 ayat 1 ya, ayat 1 dan 2. Persembahkan tubuh kita, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Anak-anak sekalian, kita harus jadi orang-orang yang berbeda dengan dunia. Kalau dunia bawaannya mau untuk kita berdosa gitu ya, anak-anak nggak boleh ikut arah ke sana, harus ikut kepada Tuhan ya, harus ikut kepada Tuhan. Dan yang terakhir tadi kita lihat Matius 28 ya, kayak Pak Pendeta bacakan Matius 28
ayat 19 dan 20. Di sana ayat 19 katakan, karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi anak-anak sekalian, kalau anak-anak di dalam Kristus, maka anak-anak haruslah juga mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik. Jadi memberitakan kabar baik ya. Boleh lewat perkataan atau juga anak-anak lewat sikap dan tingkah laku harus menunjukkan bahwa anak-anak adalah di dalam Kristus dan kalian mewakili gambar dan rupa Allah tadi. Jadi anak-anak sekalian, the image of God itu harus melekat kepada kita. Dari mana kita tahu sebagai apa yang harus kita lakukan? Lewat baca Alkitab, ya Pak Stanley ya. Pembacaan Alkitab ini harus wajib setiap hari ya, bahkan setiap pagi. Kita bersyukur ada program ya, baca Alkitab tiap hari ya Pak Stanley. Ya. Tiap pagi itu ada. Nah, anak-anak harus ikutin itu sebagai bentuk untuk membaca Alkitab dan kita dibina imannya ya. Nah, itu kalian harus ikuti dengan baik. Nah, lewat Alkitab lah kita bisa tahu kehendak Tuhan. Oke, jadi anak-anak sekalian, jadilah the image of God yang benar-benar, yang sungguh-sungguh, dan kalian jadi teladan, kalian bisa memancarkan Kristus dalam diri kalian ya. Baik Pak Stanley, itu saja yang bisa disampaikan. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta Rizky Nusi yang sudah membawakan satu bagian firman Tuhan ya dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 secara khusus. Berbicara tentang imago Dei, bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Wah, bersyukur ini ada bagian firman Tuhan yang dibawakan. Waduh, ini mungkin anak-anak masih ada bingung-bingung. Wah, ini imago Dei ini seperti apa ya? Atau dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Ini Bapak mewakilkan aja pertanyaan nih. Bapak munculkan pertanyaan di sini. Nah, terkadang kan anak-anak remaja itu mereka bawaannya ada mindernya, tidak percaya diri dengan kondisi fisiknya. Ya, maaf kata mungkin ada yang punya kekurangan kelemahan dalam hal pengetahuannya atau fisiknya mungkin ada yang kurang-kurang gitu ya. Sehingga dalam pergaulan merasa tidak pede gitu ya. Ya. Oleh karena itu ada pertanyaan, bagaimana sih kita sebagai remaja memahami bahwa walaupun ada kekurangan dan keterbatasan, itu juga tetap menjadi gambar dan rupa Allah. Iya, betul. Nah, ya ini pertanyaan bagus ini. Memang anak-anak sekalian, kita secara fisik ya, dulu Pak Pendeta waktu SMP itu ada kekurangannya. Rambutnya ini udah putih-putih. Iya. Rambutnya udah putih-putih. Jadi suka ya zaman dulu mungkin sekarang namanya dibully ya. Tapi ya itu diledek-ledekin aja Pak Stanley. Tapi juga kadang-kadang ada mindernya juga. Nah, anak-anak sekalian, gambar dan rupa Allah itu bukan secara fisik juga ya. Tidak secara fisik ya. Tidak selalu secara fisik. Nah, kadang-kadang dunia kita ya sekarang yang bagus itu adalah yang six pack, yang bagus itu adalah yang ganteng, yang cantik, yang rambutnya lurus, yang putih. Ya, padahal nggak juga. Sebetulnya anak-anak sekalian yang dimaksud dari imago Dei itu bagaimana kita mengeluarkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita ya. Jadi anak-anak walaupun ada kekurangan secara fisik ya, rambut saya ini terlalu keriting, saya ini terlalu hitam misalnya, atau kok saya agak rendah ya, agak pendek ya. Kenapa ya? Mungkin anak-anak minder, atau kacamata saya ini kok tebel sekali misalnya begitu Pak Stanley. Nah, jadi walaupun begitu, itu jangan jadi penghalang untuk kita bisa terus menjadi image of God ya, karena kualitas daripada image of God tidak ditentukan oleh fisik kita. Ya, kita bisa terus menjadi teladan lewat prestasi kita di sekolah. Raih prestasi yang bagus anak-anak Tuhan ya. Harus raih prestasi ranking-ranking yang terbaik. Jangan nyontek, belajar yang rajin itu harus kalian dapatkan. Set cita-cita kalian untuk meraih cita-cita yang terbaik lewat dari SMP ini. Dari kalian semasa SMP, semasa remaja, kalian harus jadi yang paling baik, yang topnya ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan fisik, tetapi lebih kepada kualitas-kualitas yang bisa kita berikan di dalam hidup kita sehari-hari. Gitu Pak Stanley. Terima kasih Kak Eki ya sudah menjelaskan. Jadi anak-anak tidak usah minder ya, tidak usah merasa
waduh saya ini orangnya seperti tidak sempurna, bahwa Iya. Tuhan itu tidak menciptakan saya dengan baik. Jangan berpikir begitu ya, bahwa apa yang sudah Tuhan karuniakan tubuh ini, walaupun ada kekurangan, keterbatasan, bukan berarti kita itu diciptakan bukan menurut gambar dan rupa Allah. Betul. Ya, apalagi tadi dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17 kan, kita dalam Kristus Yesus telah diciptakan sebagai ciptaan baru. Iya. Nah, itu artinya ciptaan baru bukan fisiknya yang berbicara, tetapi hati kita, roh kita, hidup kita yang kiranya seturut dengan kehendak Allah ya, melakukan perintah Allah. Itu yang sebetulnya poinnya ya, Iya. menjadi ciptaan baru atau menjadi serupa dan segambar dengan Allah ya. Iya. Nah, oke, pertanyaan terakhir ini Kak Eki ini. Iya, silakan. Ya. Nah, saat ini kan zaman boleh dikatakan menggunakan sosial media itu sudah tidak asing lagi ya, sudah istilahnya menjadi kebutuhan hari-hari lah, karena apalagi dalam pembelajaran ya. Banyak info-info dari sosial media dalam kehidupan remaja. Nah, sekarang bagaimana remaja menjalankan perannya sebagai ciptaan segambar dan serupa Allah dalam zaman sosial media saat ini? Apakah perannya seperti mungkin berbuat sikap yang tercela atau malah sebaliknya? Nah, coba silakan Kak. Baik. Nah, anak-anak sekalian, Pak Stanley juga kalau sosial media itu sekarang misalnya yang bisa kita sebutkan ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook ya. Tapi kayaknya kalau zaman sekarang anak-anak nggak main Facebook ini. Kurangnya sudah kurang. Kayaknya TikTok nih yang banyak iya, ini ya. TikTok yang agak banyak ya. Iya. Nah, kita lihat konten-konten TikTok itu atau konten-konten Instagram memang ada influencer-influencer kalau kita lihat ya sekarang. Ada influencer yang memang baik, tapi ada influencer yang sekedar hanya ingin menaikkan rating supaya banyak yang lihat, supaya banyak yang nge-like begitu Pak Stanley. Tapi kadang-kadang itu yang lebih banyak dilihat. Padahal dan isinya mungkin tidak berbobot ya. Dan isinya cenderung membawa kita pada hal-hal yang kurang baik. Negatif ya. Bahasa-bahasa yang negatif ya kan. Dan sekarang kalau dulu bahasa-bahasa ada yang tabu ya, waktu zaman kita itu mungkin tabu, tapi sekarang kok kayaknya sudah lancar sekali untuk diungkapkan, kata-katai gitu dikatakan. Itu lancar sekali dan masuk ke apa namanya? Instagram pribadi, ke TikTok itu diperlihatkan begitu. Dan dengan bangganya memperlihatkan. Dan nggak jarang anak-anak Tuhan juga ikut-ikutan seperti itu. Dan akhirnya ngomong keseharian pun seperti itu ke orang tua, ke teman-teman. Jadi nggak ada sungkannya lagi. Karena apa? Karena pengaruh sosial media yang sedemikian rupa. Kadang-kala kata-kata import itu ya, yang bahasa Inggrisnya itu kan, itu kurang itu baik. Anak-anak sepertinya agak kurang sungkan lagi ngomong gitu ya. Seharusnya kan itu bahasa tidak senonoh gitu ya. Tidak baik. Itu tidak baik. Ngapain saya kata-katai gitu ya? Belum lagi misalnya video film atau misalnya musik-musik zaman sekarang ya. Lirik-liriknya itu anak-anak waduh, ngeri. Kata-katanya itu waduh. Iya, Pak Pendeta lihat tuh ngeri sekali. Mengerikan sekali ya untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kita sebagai anak Tuhan, memang mungkin kita nggak bisa bendung ya. Semua informasi saat ini sudah masuk. Tapi anak-anak Tuhan harus bisa memilih mana yang baik. Betul. Kalau kalian tahu itu salah, jangan dilakukan atau jangan diucapkan. Karena itu tidak membangun sama sekali. Nah, anak-anak adalah imago Dei, image of God. Kira-kira Allah akan seperti itu nggak? Ya tidak akan. Ya. Kita adalah bait Allah ini, hidup kita ini ya. Tubuh kita ini bait Allah. Jadi lakukan yang baik. Kalau misalnya kalian ikut TikTok atau ikut Instagram, ikutlah yang influencer yang baik. Ada kok ya yang baik, mereka memberikan pengaruh yang baik, mereka mengajarkan ini, mengajarkan itu yang baik. Ikuti yang seperti itu. Kalau misalnya yang negatif-negatif ya, anak-anak lihat tapi jangan terlalu diresapi atau apa atau diikuti ya, tidak usah. Jadi sosial media ini juga anak-anak harus benar-benar bijak ya. Harus tahu dan harus bisa memilah mana yang harus diikuti dan mana yang tidak. Yang jelas Pak Stanley, Pak Pendeta ini hanya bisa memberikan arahan seperti ini saja ya. Anak-anak yang harus melakukannya. Karena HP itu ada di genggaman anak-anak sekalian. Mau tidur pegang HP, bangun tidur pegang HP. Semua
pengaruh-pengaruh HP itu setiap hari dirasakan. Nah, kalau firman Tuhan tadi ya harus dibaca tiap hari. Itulah yang akan mempengaruhi hidup anak-anak sekalian ya. Jadi dalam dunia sosial media ya seharusnya bagaimana menjalankan peran itu ya kita jangan terpengaruh terhadap hal-hal yang negatif. Bahkan kita coba berikan hal-hal yang positif dalam postingan-postingan anak-anak. Coba kasih hal-hal yang positif ya. Kasih kalimat-kalimat ayat-ayat firman Tuhan yang membangun dan sebagainya ya. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan Pak Stanley. Iya, makasih ya Kak Eki sudah menjelaskan. Jadi ingat tadi dalam penjelasan Kak Eki menjadi teladan kan? Wah, masa kita mau menjadi teladan hal-hal yang buruk? Misalnya di TikTok itu yang tidak senonoh ya, atau di IG. Kalau kita mau menunjukkan bahwa kita adalah ciptaan menurut gambar dan rupa Allah, nah kita bayangkan Allah itu yang kehendaki seperti apa? Tentu hal-hal yang baik. Karena kita ini ciptaan menurut gambar dan rupa Allah loh, bukan menurut gambar dan rupa iblis. Ya, nah, jadi ini harus betul-betul tertanam. Oh iya, saya ini kan ciptaan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau menurut gambar dan rupa Allah, tentu dalam pribadi Allah itu hal-hal yang baik. Ya, kita menampilkan perilaku-perilaku yang baik karena Allah yang baik. Beda kalau kita menampilkan yang iblis ya, bawaannya kan citranya citra yang buruk ya, gambar dan rupa iblis kan tentu bawaannya yang negatif. Nah, oleh karena itu biarlah kita menunjukkan hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan tadi, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oke, baik Kak Eki, kira-kira kesimpulannya apa ini penutupnya ini? Iya, jadi anak-anak kita sebagai gambar dan rupa Allah ya, yang pertama kita harus punya pertobatan supaya kita sadar bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah. Setelah kita jadi gambar dan rupa Allah, kita mengerti anugerah Tuhan, maka lakukan hal yang baik ya, melakukan kebaikan, menjadi teladan ya, tidak menjadi serupa dan memberitakan Injil lewat kehidupan kita. Berikan pengaruh yang baik, berikan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita ya. Dengan demikian kalian akan bisa menjadi anak-anak remaja yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Oke, baik. Wah, ini luar biasa ya. Anak-anak kita boleh bersama-sama mengikuti talk show ini ya. Wah, Pak Stanley secara pribadi bersyukur bisa bersama-sama dengan Pak Pendeta Rizky di dalam menyampaikan satu topik yaitu Imago Dei, menjadi gambar dan rupa Allah. Wah, luar biasa. Kalau kita punya komitmen untuk menerapkan firman Tuhan ini, wah luar biasa. Pasti diberkati oleh Tuhan ya. Oke, baik anak-anak, kita nggak terasa ini ya. Sudah 30 menitan ini. Waduh. Nantilah ya next time kita adakan kegiatan seperti ini ya. Mungkin sekali-sekali anak-anak juga bisa ada tanya jawab ya, dialog langsung. Tapi kesempatan ini cukup Kak Eki dengan Pak Stanley yang talk show-nya seperti ini. Nanti kalau ada masukan-masukan pertanyaan bisa ditulis nanti di YouTube ya, atau kirim ke Pak Stanley bisa. Oke, baik anak-anak, kita akan tutup Bina Imtak ini dengan doa. Mohon Pak Pendeta tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena siang ini kami boleh belajar lewat firman Tuhan, yaitu bagaimana kami menjadi Imago Dei, menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Terima kasih Bapa, tolong kami sebagai anak-anak remaja, kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang benar, dan kami menjadi anak Tuhan yang memberikan pengaruh kepada orang lain, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk sekolah kami, untuk SMP Vidatra. Tuhan berkati kiranya SMP Vidatra ini dalam keseharian, dalam hal-hal yang harus dikerjakan, secara khusus pembelajaran di masa pandemi. Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada para guru, dan Engkau mampukan semua guru-guru dan semua tim bisa menjalankan pembelajaran dengan baik. Walaupun harus lewat media yang ada, kami berdoa supaya Tuhan berikan hikmat dan kemampuan untuk bisa menjalankan semua dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan baik kami masing-masing sebagai anak-anak maupun guru-guru dan semua staf, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami Tuhan bisa terhindar daripada pandemi ini. Dan kami percaya Tuhan berikan kami hikmat untuk boleh menjaga kesehatan. Berkati juga Kota Bontang, berkati bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati pemerintahan kami dalam mengatur segala sesuatunya. Kami tahu mungkin kami juga sedikit jenuh dengan masalah pandemi ini. Tetapi kami percaya Tuhan berikan hikmat kepada
pemerintah kami untuk boleh bisa mengatur segala sesuatunya dengan baik. Sehingga pada saatnya nanti Tuhan, kami akan keluar daripada masalah pandemi ini. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Kami serahkan untuk semua pergumulan kami masing-masing, anak-anak yang ada di rumah, beserta dengan keluarga, orang tua mereka, kakak adik mereka, Tuhan kami serahkan supaya Tuhan memberkati dan menolong. Juga guru-guru dalam semua program, dalam semua pergumulan mereka masing-masing, kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong. Terima kasih Bapak, inilah doa kami akhiri dan biarlah damai sejahtera Tuhan daripada Allah Bapa, Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Wah, terima kasih Kak Eki. Baik anak-anak, demikianlah untuk talk show pada pagi ini. Kiranya ini mendatangkan berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan Tuhanlah yang dipermuliakan. Tetap semangat ya, jaga kesehatan, maju terus. Dan kiranya juga SMP Vidatra jaya selalu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.